Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ayat Al-Quran di mana Allah berfirman tentang wajibnya kita orang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah wajibkan kita berpuasa sebagaimana para umat-umat Nabi terdahulu juga melaksanakan puasa. Tetapi di ayat itu Allah tidak langsung menentukan waktu dan durasi waktunya. Diwajibkannya kita berpuasa sebagai orang beriman. Hanya saja di ayat itu Allah wajibkan kita sebagai orang beriman untuk berpuasa sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah di awal ayat itu menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu kita harus memahami apa itu iman supaya kita lebih paham iman itu sebenarnya apa. Definisi iman menurut bahasa adalah al-yakin, yaitu yakin. Tentu yakin akan adanya Allah, yakin atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin terhadap kitab-kitab Allah, yakin terhadap hari akhir, yakin terhadap para malaikat-malaikat Allah, yakin akan ketentuan-ketentuan Allah. Kita harus yakin dengan semua itu. Tetapi tidak hanya sebatas yakin atau percaya. Sehingga iman itu oleh para ulama definisikan menurut istilah adalah al-iman huwa tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hati kita membenarkan dengan seyakin-yakinnya akan semua itu. Tetapi tidak hanya cukup dengan tasdiqum bil qalbi, membenarkan dalam hati, tapi harus takrirum bil lisan, yaitu harus kita ucapkan dengan lisan. Karena memang lisan gunanya untuk mengucapkan dan mengungkapkan sesuatu yang sekiranya bisa didengar oleh siapapun dan bisa dipahami oleh semua manusia. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Tetapi harus ditambah dengan amalum bil arkan, yaitu harus mampu kita tunjukkan dengan perilaku, dengan sikap, dengan tindakan yang nyata. Sehingga tidak hanya yakin di hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan,
tetapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Itulah hakikat iman. Orang yang sudah beriman sebagaimana definisi tadi, maka kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan puasa. Allah di dalam ayat itu memakai kata kutiba. Kutiba itu berasal dari kata katabah yang bermakna menulis atau mencatat. Di ayat itu Allah bina majhulkan sehingga bermakna dicatat, ditulis atau ditentukan. Yang kemudian ulama-ulama tafsir sepakat itu tidak diartikan dicatat, tidak diartikan ditentukan, tetapi dimaknai diwajibkan. Diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Wajib itu bahasa Arabnya adalah wajaba. Seharusnya di ayat itu Allah berfirman pakai kalimat wujiba, diwajibkan. Tetapi Allah tidak memakai kalimat wujibah karena ternyata puasa itu diwajibkan kepada kita dengan waktu-waktu tertentu dan durasi waktu yang ditentukan. Walaupun secara detail pada ayat ini tidak ditentukan waktunya kapan dan durasi waktunya berapa lama, tidak ditentukan. Di sini hanya disampaikan oleh Allah, kita ini wajib melaksanakan puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu juga melaksanakan ibadah puasa. Salah satu contoh umatnya Nabiullah Daud alaihi salam itu juga melaksanakan puasa, dan mereka berpuasa selang satu hari, sehari puasa, sehari tidak, kemudian puasa lagi, kemudian hari besoknya tidak puasa lagi, terus seperti itu. Sementara kita umat Islam di ayat itu tidak ditentukan kapan puasanya, durasi waktunya berapa lama, tidak ditentukan. Kemudian la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ternyata esensi puasa, tujuan akhir dari puasa atau output yang ingin dihasilkan dari puasa adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu kalau menurut Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya, yang pertama ciri khas orang yang bertakwa itu atau ciri-ciri orang yang bertakwa itu, yang pertama adalah dia memiliki sifat-sifat tawadu, sifat rendah diri, sifat tidak sombong, tetapi bukan berarti merendahkan dirinya, merendahkan harkat dan martabatnya. Tetapi tawadu itu tentu rendah diri. Kemudian yang kedua adalah qanaah. Ciri yang kedua orang yang bertakwa adalah qanaah, menerima atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kita anggap merupakan nikmat yang baik atau ujian yang Allah berikan kepada kita atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Semua kita terima dengan baik dan kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qanaah tidak akan menjadi orang yang serakah, tidak akan menjadi orang yang selalu berharap lebih dari apa yang dimiliki. Bahkan dia akan mensyukuri apa yang telah dia miliki, dan tentu orang yang qanaah akan menggunakan harta, jiwa, pikiran, tenaganya hanya untuk di jalan Allah, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ciri khas orang yang bertakwa yang ketiga adalah wara'. Wara' ini artinya kita berhati-hati dalam mendapatkan dan mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita dapatkan betul-betul terjamin bahwa rizki itu adalah rizki yang halal. Karena yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, dan di antara halal dan haram itu adalah barang yang syubhat. Jadi di saat kita mendapat rizki yang tidak jelas apakah ini halal ataukah ini haram, maka itu adalah bagian dari rizki yang syubhat. Ulama-ulama soleh kita terdahulu, jangankan yang haram, yang syubhat aja dia tidak mau. Sehingga itu bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bagaimana kita berhati-hati dalam mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri khas yang keempat, yang terakhir, orang yang bertakwa adalah yakin. Yakin atas semua apa yang telah Allah berikan adalah baik buat kita. Baik itu menurut kita baik ataupun menurut pikiran dan akal kita tidak baik. Tapi pada hakikatnya itu adalah baik buat kita. Sehingga tidak ada sifat-sifat su'udzon dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kira-kira ciri-ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, esensi puasa atau tujuan akhir dari puasa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan puasa di bulan Ramadan ini harapannya nanti kita keluar menjadi seorang pemenang, dan pemenang kita adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini akan menambah secuil ilmu pengetahuan kepada kita. Tentu ini adalah sebuah peringatan buat diri saya sendiri, bagaimana supaya saya terus berusaha, berjuang dengan sekuat tenaga pikiran dan upaya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan siapapun yang mendapatkan share ini, mudah-mudahan Allah takdirkan juga menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan kita lanjutkan esok pagi. Mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan kita untuk bertemu dan berjumpa kembali. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.